好，我们1、2、3、4、5、6、7、8、9、10是最基本的需要学的。那我们已经学过1、2、3了嘛，对不对？4没有学过。好，那4是怎么写呢？请注意哦。先画外面的 jadi ditulis dulu guratan yang di luar. 竖横折撇横竖折然后横。Pinyin itu adalah bagaimana cara melafalkan atau membaca karakter Mandarin. Jadi biasanya cara baca yang bisa kita tulis dengan alfabet biasanya tidak ada hubungannya dengan guratan-guratan Mandarin tersebut. In为我是读应用华语系，就是专门教外国人华语的，所以我就会这些。外面有横折钩，可以吗？竖横折钩撇竖折横，这就是4。晚安，阿 Win。最后我会教0，我先从最简单的开始。Jadi mulai dulu yang paling gampang ya。好，接下来呢是5，我们学过了嘛，上个礼拜对不对？Minggu就是昨天semalam kita sudah belajar 5，这个就是5，很简单，还记得吗？非常好。好，6我们也学过了，点横撇捺。好，接下来我们要学7，横竖弯钩，可以吗？横竖弯钩，这是7。然后8老师也是讲过了，昨天，因为爸爸有 kumis， 8的形状像 kumis， 所以就是8就是这样写，可以吗？然后9撇横折弯钩，这个就是9撇横折弯钩。可以吗？好，0要怎么写呢？这样子。对，0比较难。先写雨的字，这个是互赞，还记得吗？老师上次有讲过雨。然后今天的今，可以吗？雨。
Christina 晚安。或者常常也会这样写零，可以吗？零也是可以这样写。譬如说 2000 2000 2000 misalnya tahun 2014 2014可以吗？好，都到了吗？对，零可以是圆圆的，或者atau seperti ini。先写个雨，然后写个今天的今。Maksudnya digandeng dan ditumpuk itu seperti apa?哦，你的意思是说你要写横的或者写直那个直的吗？2002这样子吗？Yeah，2005。Pertanyaan bagus sekali. Kenapa di dalam penulisan huruf Mandarin, apalagi di Taiwan, kita sering melihat tulisannya itu menurun. Kalau misalnya tulisan bahasa Indonesia kan mendatar kan, seperti ini. Arahnya seperti ini. Misalnya saya. Tapi dalam bahasa Mandarin, terutama di Taiwan, kita cenderung melihat tulisan itu ditulis menurun. Nah, ini sebenarnya pada zaman dahulu, pada awal, sebenarnya tulisan Mandarin itu dia tulisannya menurun. Nah, juga ada kadang yang baca dari kanan ke kiri. Itu juga ada hubungannya dengan sejarah dan kebudayaan Taiwan. Tapi untuk zaman sekarang, kita cenderung melihat tulisan itu ditulis dari kiri ke kanan. Tapi tidak jarang pula kita bisa melihat di jalan atau mungkin di TV, berita, ataupun di koran, kadang tulisannya itu menurun. Dan juga kadang, dan sudah sangat jarang sih, sudah sangat jarang tulisannya dimulai dari kanan ke kiri. Sudah sangat jarang sekali. Hampir tidak ada. Kecuali misalnya buku-buku sejarah atau mungkin tempat-tempat yang udah kuno, ya kita mungkin bisa lihat tulisannya dari kanan ke kiri. Mungkin ya kita ke museum atau kita ke kuil-kuil atau tempel-tempel yang sudah lama dibangun sejak mungkin udah zaman-zaman dahulu dan masih dirawat sampai sekarang. Ya kemungkinan besar tulisannya itu dari kanan ke kiri. Jadi bacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Siti Wan An.
对吗？好，到这边还有问题吗？Sampai sini masih ada pertanyaan mengenai penulisan angka ataupun penulisan huruf. Tadi tadi kita belajar 1 sampai 10 dan semalam kita juga sudah belajar ratusan, 对吗？百 你好 百 ratusan. Nah, jika kita ingin menulis 100, 怎么写？100对，tambah 200 200 不是200哦bukan Nah, bingung nggak? Kok ada kok ada liang? Apa bedanya? Tahu nggak bedanya di mana? Kalau tahu saya tambah nilainya 5. Nah, ada yang bilang liang itu jumlah. Ada yang bilang liang itu bilangannya. Nah, mana yang benar? Ayo, dibuka kesempatan lagi untuk menjawab. Jadi, kalau misalnya semua yang menjawab benar, saya kasih nilai 5. Tambah nilainya 5. Nah, yang mana yang benar? Jumlah atau urutan? Nah, beda. Jumlah sama urutan itu beda loh. Nah, yang itu nominal. Kalau itu jumlah. Nah, mana yang benar? Nah, ada yang bilang untuk nilai mata uang. Nah, ada yang bilang karena ratusan jadi jumlah. Nah, pada saat kita belajar 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的时候，我们没有说1、2、3、4，对不对？Jadi saat kita membaca 1, 2, 3, 4, kita nggak bilang 1、2, kita bilang 1、2、3. Nggak berarti itu apa? Benar. Ada yang bilang sudah. Sudah, jawabannya sudah. Sudah selesai. Kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan liang? Nah, ada yang bilang untuk kalimat. Nah, mana nih yang benar nih? Ada yang bilang untuk nominal. Ada yang bilang untuk urutan. Sudah ya? Nah, saya kasih jawabannya yang benar. Masih mau jawab? 5 detik lagi saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah liang itu merupakan perhitungan jumlah. Nah, tadi ada beberapa yang sudah menjawab benar. Kalau 1, 2, 3
itu lebih ke urutan. Ya, juga ada yang menjawab dengan benar. Nah, contoh 两，譬如说两什么？两人，对吧？两人是什么意思？两人是什么意思？Arti dari 两人 itu apa? Ya, 两 itu jumlah orang, ya. Jadi 两人 itu artinya jumlah orang. Oke? Jadi sudah jelas ya. Berarti orangnya ada 2 orang. Nah, dan juga ada contoh yang selanjutnya 200. 200. Jadi jumlahnya ada 200. Oke, Ma. 比如说2块。2块 bisa artinya 2 potong atau 2 NT, 2 dolar. Oke, ha. 2块。对，2双。2双 2 pasang. 可以吗？那这样我们知道了2是用来算的嘛，对不对？它的数量嘛，对不对？数量 jumlah。那如果2呢？ Kalau 2 itu dipakai di mana? Ayo. 很凉快。对啊，很凉快是sangat sejuk。凉快跟凉不一样，凉是第二声，凉是第三声。Jadi untuk 凉 itu nada ketiga, 凉 itu nada kedua, beda ya. Nah, 2 呢? Nah, jika penggunaan 凉 itu adalah untuk jumlah, maka 2 itu penggunaannya di mana? Kapan kita menggunakan 2? 第2，对了，很棒。第2 berarti urutan. 譬如说第1、第2、第3、第4、第5、第6. Ya, urutan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah bilangan. Bilangan itu ya seperti angka seperti biasa. 1、2、3、4、5、6. 譬如说2002。或者当我们要说 hanya angka saja, misalnya misalnya nomor telepon. Nah, 0912200112gitu. Oke, ha. 比如说2号 nomor kedua. Oke, 哈。刚才我们要学的是百嘛，那个大家都清楚了。
然后又学到两，然后又学到二，第二，对，2页，第2号。好，接下来呢，我们要学的是千。千是什么？对，1000 ribu， 1000、2000、3000，很简单，对不对？好，然后现在老师问哦，2000跟2000有什么不一样？Apa beda 2000 dengan 2000？ Bedanya apa? Ya, benar. Yang pertama itu adalah yang ke-2000. Yang kedua adalah yang jumlahnya 2000. Oke, Bang? Oke, 2000 menyatakan jumlahnya 2000. Nah, 2000 itu ke urutan, 非常好。好，大家都明白了。好，接下来我们学的是有千，然后有什么？Setelah ribuan, puluh ribuan, benar kan? 这个是什么？10 ribuan itu apa dalam bahasa Mandarin? Wan, 非常好。1万、2万、3万、4万、5万，对不对？那如果千万是什么意思？千万啊，是吗？会吗？是猪大吗？还有再想一想，是吗？确定吗？要不要再想一下？Nah, saya kasih clue-nya. Qianwan itu tidak ada hubungannya dengan jumlah. Tidak ada hubungannya dengan jumlah. Ayo. Tidak ada hubungannya dengan jumlah. Dia bukan 10 ribuan, bukan duit. Tidak hubungannya dengan duit. Qianwan. Jangan sampai. Ya, bagus. Jadi jawaban yang benar itu jangan sampai. Qianwan. Wah, bagus sekali. Nah, kenapa kok jangan sampai itu pakai qianwan? Jadi, kalau kita mendengar, qianwan punya semuanya, qianwan punya semua. Jadi dia menggunakan karakter 1000 dan 10.000.
Kok bisa kena jebakan? Wei什么? Ayo kita pikir. Brainstorming. Nah lo. Menarik ya. Nah, coba kita pikir-pikir. Cien itu jumlahnya banyak nggak? Mungkin kalau misalnya dirupiahkan jumlahnya dikit ya, 1.000 rupiah doang. Tapi coba kalau misalnya di Taiwan NT kan, banyak nggak tuh? Cien Wan. Mungkin kalau Cien Wannya Indonesia mungkin masih sedikit lah, nggak sampai 1 juta kok. Ya kan? Nah, berarti artinya banyak. Dan artinya sangat serius sekali. Dengan jumlah yang banyak sekali. Berarti kita konteksnya itu bahwasanya sangat serius sekali. Benar gak? Nah, makanya kita menggunakan 千万，比如说1000万，怎么样？ Jadi ini lebih ke menekankan ya, menekankan. Apaan? 千两？为什么听不到？为什么听不？Kok bisa nggak kedengaran? Nanti kita mau quiz loh. Arti apa? Jadi ingat ya, kalau misalnya kita dengar di dialog atau kita dengar misalnya orang bilang 1000万, berarti karakter Mandarinnya ini ya, 1000 dan 10.000. Oke? Jangan sampai. Jangan sampai. Sangat tidak boleh. Sangat serius. Saking banyaknya. Oke, oke, 好。好，我们学完了。没有，我们已经学了那么多。好，接下来我们要学的是 setelah 1000-an, 10.000-an, apa lagi? Jutaan, bener, jutaan. Jutaan dalam bahasa Mandarin itu apa? I, 非常好。E 是这样写的。很好。100万或者1亿。呀，E。
可以吗？jutaan. 它有一个人字旁，第三饼，然后一个立，一个日，一个心。Sebenarnya kata i ini memiliki arti cuma ini saja, i. Ya. Ini artinya sangat berarti, 可以吗？譬如说有意义，还有意思，还有意念，还有jadi kata-kata i ini memiliki arti ini artinya li, berdiri, ini artinya r. Iri, matahari atau setiap hari. Xing, dan ada satu hati. Ya, jadi sangat berarti sekali. Sesuatu yang sangat berarti itu pasti dia berdiri dengan teguh setiap hari dan menggunakan hati. Tema. Jadi sangat berarti. Li, berdiri, teguh berdiri. Li ini artinya berdiri, teguh berdiri. Setiap hari menggunakan hati. Tema. Jadi sangat berarti sekali. Sesuatu yang berarti itu pasti teguh berdiri. Dan setiap hari. Dan dengan hati. Nah, ketika uang menjadi banyak, orang itu akan menganggapnya sangat berarti, bener nggak? Nah, makanya kenapa di sampingnya ditambah orang. 人在旁边，可以吗？人觉得很有意义的东西，一义。Sebenarnya ini berhubungan dengan budaya. Dan juga pelafalan. Karena pelafalan kata i sama dengan kata i yang memiliki arti berarti, maka dia mengadopsi kata ini i. 可以吗？ Bisa ya, bisa diingat ya, gampang ya. Kalau 如果没有问题了, jika sudah tidak ada pertanyaan, ya, supaya tulisannya tidak menjadi kaku, maka harus banyak latihan. Oke, Ma?
Masa nggak bisa nulis? Bisa lah. Kan semester kemarin udah banyak nulis. Sama? Iya, nanti lama-lama juga jadi bunga. Dari ceker ayam lama-lama jadi bagus. Iya, nanti tulisnya pakai ballpoint atau pensil. Masuk. Oh, kenapa tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di mata uang itu beda? Atau kita mungkin mau menulis cek atau di bank atau menulis surat transfer. Nah, atau mungkin kita pada saat menulis bond atau yang disebut fapiao atau soju. Nah, itu kenapa kita pakainya bukan yang ini, san. Kenapa? Tahu alasannya nggak? Ya, yang sering disebut huruf besar. Nah, huruf besarnya I itu gini, susah, memang lebih susah. Tapi penting sekali untuk dipelajari. Memang tulisan ini tidak umum. Sebenarnya, saya langsung kasih aja jawabannya. Sebenarnya kenapa kok pakai seperti ini? Karena tulisan IR Sansri itu sangat sederhana sekali. Misalnya kita tulis Iwan. Misalnya Iwan. Iwan 5000. 好了，可以吗？ Nah, karena tulisan seperti I ini terlalu gampang, tulisan U ini juga terlalu gampang. Makanya kadang orang itu bisa dengan mudah mengganti jumlahnya. Jadi kemungkinan curang itu lebih banyak, lebih besar. Nah, saya bisa aja tambah misalnya, oh saya ingin curang misalnya. Saya tambahin 2 garis lagi. Menjadi sanwan 5000. Yang tadinya 1,5000 menjadi sanwan 5000. Rugi dong. Banknya kalau misalnya tiba-tiba ada misalnya pekerjanya misalnya mau transfer uang. Terus di slipnya dia tulis Sanwan. Slipnya sebenarnya Iwan, terus dia nambahin 2 garis lagi. Nah, yang ditransfer ternyata 10.000, tapi yang dia dapat 20.000. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini untuk terjadi, maka diciptakanlah tulisan yang lebih rumit supaya tidak gampang diakali. 对，因为这样子。Nah, kenapa harus ditulis sendiri? Karena setiap tulisan orang itu berbeda-beda. Karena setiap tulisan orang berbeda-beda. Jika tulisan yang kamu tulis bukan kamu sendiri yang menulisnya, nanti jika misalnya tulisannya salah atau ingin mengganti, atau mungkin terjadi suatu
kecurangan atau mungkin diakali. Nah, sangat susah sekali untuk menemukan siapa sih sebenarnya yang menulis gitu. Maka kenapa harus ditulis sendiri? Karena tulisan itu sangat gampang sekali dikenali. Nah, sampai orang Taiwan itu bisa buat stempel. Nah, karena stempel itu tidak bisa diakali. Iya, 要用印章。可以吗？到这边还有问题吗？Masih ada pertanyaan？好，如果没有的话呢？好，如果没有的话呢？我们要开始 quiz， 可以吗？我们再点名一次。Jadi kita absensi satu kali lagi. Ingat tulis nama dan nomor induknya. Mulai dari sekarang. Nanti 3 menit lagi saya kembali.